Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 11 8 di siang yang penuh kehangatan ini. Panas ya. Anggap saja ini ya. Anggap saja ini perang bulan ya. Jadi hangat. Di siang yang penuh hangat ini, di jam-jam ngantuk seharusnya kita akan belajar tentang sejarah Islam di India. Tahu ya bahwa India itu walaupun terkenal dengan agama apa India itu? Hindu ya. Walaupun India itu terkenal dengan agama Hindu, tapi pada satu masa di sana pernah ada kerajaan Islam yang sangat besar. Kerajaan Islam yang menjadi bagian dari sejarah Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kalau kalian cermati namanya dulu ya, Daulah Mughal. Mughal, kalian ingat ada satu kerajaan Islam yang sangat besar sebelumnya, yang tadinya bukan kerajaan Islam ya. Dia bergerak satu kerajaan besar dunia yang menaklukkan hampir sepertiga dunia. Namanya kerajaan Mongol ya. Kemarin ketika kalian belajar tentang hancurnya Abbasiyah 1258 itu yang menghancurkan adalah Mongol, serangan Mongol. Nah, Mongol inilah yang menjadi atau keturunannya nanti akan mendirikan kerajaan Mughal. Maka namanya Mughal. Ini berasal dari kata Mongol. Ya. Dan karena pindah tempat, jadi kata Mongol. Jadi kata Mughal. Babur mewarisi kekuasaan ayahnya, yaitu menjadi penguasa mana? Kota Fargana. Kota Fargana. Setelah Umar Mirza ayahnya meninggal, Babur ini menjadi penguasa Fargana pada usia 11 tahun. Masih sangat muda ketika Babur mewarisi kekuasaan. 11 tahun ya. Kalian 11 tahun ngapain? Main kelereng. Layangan. Ini 11 tahun jadi pemimpin sebuah kota atau setara provinsi lah. Dari kota inilah Fargana, kota pertama yang dikuasai Babur, karena mewarisi dari ayahnya. Perjalanan Babur akan dilanjutkan. Dari kota Fargana, Babur kemudian berambisi menaklukkan kota tetangganya, yaitu kota Samarkand. Samarkand sekarang ada di negara mana? Uzbekistan ya. Baik Fargana ataupun Samarkand ini semuanya Uzbek. Sekarang maksudnya Uzbek. Di Samarkand inilah ada makam ulama besar yang karyanya masih dipakai oleh seluruh umat Islam dunia sampai hari ini. Siapa? Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari. Makamnya di Uzbekistan, di Samarkand. Ada satu cerita hubungan antara Indonesia dengan makamnya Imam Bukhari. Di ketika itu Samarkand atau Uzbekistan itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Presiden Indonesia ketika itu Soekarno itu kunjungan ke Uni Soviet. Bung Karno kemudian minta kepada Presiden Uni Soviet ketika itu untuk dicarikan makamnya Imam Bukhari yang tadinya tidak terawat karena ada di bawah negara komunis.
Benar ketika Bung Karno datang ke Uni Soviet ketika itu, masih Uni Soviet, kemudian beliau dicarikan makam Imam Bukhari. Beliau ziarah ke sana. Setelah itulah makam Imam Bukhari dirawat sampai sekarang di kota Samarkand di negara Uzbekistan. Oke, kembali ke proses lahirnya Daulah Mughal tadi ya. Babur, penguasa kerajaan akan mewarisi dari ayahnya, kemudian punya ambisi untuk menaklukkan Samarkand. Babur kemudian melakukan serangan ke Samarkand untuk pertama kali. Bagaimana hasilnya? Kalah atau gagal ya. Serangan pertama Babur gagal. Kemudian Babur melakukan serangan lagi yang kedua dengan mendapatkan bantuan dari Daulah Safawi. Baru di serangan kedua inilah setelah mendapatkan bantuan dari Safawi, Babur berhasil menguasai Samarkand. Setelah dari Samarkand, Babur bergerak lagi untuk menaklukkan kota Kabul. Kabul sekarang ada di kota mana? Di negara mana? Afghanistan ya. Setelah Samarkand 1494, kemudian Babur berhasil menaklukkan kota Kabul. Ketika Babur sedang berada di Kabul, sudah menaklukkan Kabul, di India ini sudah ada pemerintahan Islam ya. Jadi Mughal itu bukan pemerintahan Islam pertama di India. Sebelumnya sudah ada, yaitu Kesultanan Delhi ya. Kesultanan Delhi ini pemerintahan Islam sebelum Mughal di India. Kesultanan Delhi ini sedang mengalami kekacauan, mengalami kemerosotan. Akhirnya ada orang-orang dari Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi ketika itu dipimpin oleh Ibrahim Lodi. Ada pamannya Ibrahim Lodi, yaitu bernama Alam Khan, dan gubernurnya Lahore, Daulat Khan. Dua orang ini datang ke Kabul ya, dari Kesultanan Delhi, dari India. Ini datang ke Kabul. Tujuannya apa? Dua orang itu datang ke Kabul meminta bantuan ya. Minta bantuan untuk mengalahkan Ibrahim Lodi. Permintaan bantuan itu disambut dengan hangat oleh Babur, karena Babur juga punya misi untuk menguasai India. Maka gayung bersambut ya. Di satu sisi Babur kepengen, di sisi lain ada yang minta tolong untuk menguasai itu. Maka dilakukanlah upaya ekspansi Babur selanjutnya setelah dari Kabul adalah menuju India. Mula-mula kota pertama yang ditaklukkan Babur di India adalah kota mana? Punjab. Kota Punjab. Itu kota yang pertama kali, kota India yang pertama kali ditaklukkan oleh Babur. Setelah dari Punjab, kemudian ya, Punjab ini ditaklukkan tahun 1525. Mereka disambut oleh pasukannya Ibrahim Lodi. Maka terjadilah pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Babur yang disebut dengan Perang Panipat ya. Perang Panipat atau tepatnya Perang Panipat I. Perang Panipat I. Hasil dari Perang Panipat I, peperangan itu dimenangkan oleh Babur. Maka Babur berhasil menguasai Delhi dan mendeklarasikan diri, mengangkat dirinya sendiri sebagai raja pertama Daulah
Mughal di India atau di kota Delhi. Ini terjadi pada 21 April 1526 Masehi. Setelah itulah perjalanan panjang kerajaan besar Islam di India dimulai. Oke, itu proses berdirinya Mughal. Berarti untuk pembahasan materi tentang sejarah lahirnya Mughal, saya kira sudah cukup ya. Dengan tadi tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembahasan Mughal. Yang pertama siapa? Zainuddin Muhammad Daud. Yang memberi bantuan siapa? Safawi. Yang meminta bantuan siapa? Rahman dan Rahman. Yang dikalahkan oleh Babur siapa? Ibrahim Lodi. Tokoh-tokohnya. Kota mana saja yang dilintasi oleh Babur sebelum mendirikan Mughal? Delhi. Di kota inilah Babur mendirikan Mughal. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan tentang berdirinya Mughal. Kita cukupkan, kita akhiri pembahasan tentang proses berdirinya Mughal. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.